Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perekonomian Indonesia, yang mana tentang dampak politik terhadap ekonomi di Indonesia. Hubungan antara politik dan ekonomi di Indonesia bersifat kompleks dan saling memengaruhi. Perkembangan politik memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi negara. Dan di sini ada sejarah politik Indonesia dan dampaknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu masa kolonial. Penjajahan Belanda menyebabkan eksploitasi ekonomi dan ketergantungan Indonesia pada komoditas ekspor. Kemudian di sini yang kedua ada masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi Orde Baru fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga melahirkan ketimpangan dan korupsi. Yang ketiga di sini ada reformasi. Transisi menuju demokrasi berdampak positif pada kebebasan ekonomi, namun juga menimbulkan ketidakstabilan politik. Dan di sini ada sistem politik dan kebijakan ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama ada demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Kemudian di sini ada partai politik. Partai politik berperan penting dalam membentuk koalisi dan menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dan di sini ada lembaga negara. Lembaga negara seperti DPR dan BPK memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dan di sini selanjutnya ada stabilitas politik dan iklim investasi, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik dan konflik internal dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat investasi. Kemudian yang kedua ada keamanan dan hukum. Penegakan hukum yang kuat dan lingkungan yang aman bagi investor sangat penting untuk menarik investasi asing. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan akuntabilitas pemerintah meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian di sini ada peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas. Kemudian di sini ada kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah. Kemudian di sini ada deregulasi dan reformasi, mempermudah proses perizinan dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk menarik investasi. Kemudian di sini ada dampak pemilihan umum. Yang pertama ada janji kampanye. Janji politik terkait kebijakan ekonomi dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar dan investor. Kemudian di sini yang kedua ada pergantian pemerintah. Pergantian pemerintah dapat menyebabkan perubahan kebijakan ekonomi dan ketidakpastian di pasar. Dan di sini yang ketiga ada stabilitas politik. Pemilihan umum yang demokratis dan adil dapat memperkuat stabilitas politik dan iklim investasi. Kemudian di sini kita akan lihat korupsi politik dan pertumbuhan ekonomi.
Jadi ketika ada korupsi, di sini ada penghambatan pembangunan. Kemudian ada pengeluaran negara tidak efektif. Nah, jadi di sini selanjutnya ada ketidakpercayaan investor. Jadi menyebabkan penurunan pendapatan negara dan ketimpangan ekonomi. Dan selanjutnya ada kekuatan politik dan ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama, konglomerasi. Kekuatan ekonomi dapat memengaruhi kebijakan politik melalui lobby dan sumbangan politik. Di sini selanjutnya ada politik uang. Praktik politik uang dapat menghambat demokrasi dan memicu korupsi di sektor ekonomi. Kemudian di sini ada hubungan simbiotik. Hubungan erat antara politik dan ekonomi dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Dan selanjutnya ada tantangan menjaga keseimbangan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Mempersempit kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan utama. Yang kedua ada peningkatan investasi. Memperkuat iklim investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Kemudian di sini yang ketiga ada penguatan tata kelola. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberantas korupsi di sektor ekonomi. Dan di sini, sinergi politik dan ekonomi. Untuk mencapai kemajuan Indonesia, diperlukan sinergi yang kuat antara politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi harus dirancang dengan pertimbangan stabilitas politik. Dan sebaliknya, politik harus mendukung terciptanya iklim ekonomi yang kondusif. Dan penjelasan tentang perekonomian Indonesia telah selesai. Baik itu tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.